Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan bahas beberapa major coin. Ini juga sesuai dengan request yang ada di channel Telegram ya. Jadi kita akan langsung mulai saja. Seperti yang saya katakan kemarin ya, kemungkinan besar kita akan ada sideways besar dulu setelah penurunan yang tajam ini. Dan ini sudah terbukti. Kita sudah sideways dalam beberapa waktu yang lalu. Dan kalau saya perhatikan ini ada potensial pattern dari double bottom ya. Dan kita bisa mengekspektasikan kenaikan. Untuk target kenaikan double bottom ini kalau beneran terjadi ini bisa ke area sekitaran 45.000. Jadi ini bakal jadi area target yang sangat krusial untuk Bitcoin ke depannya. Karena ketika harga berhasil menyentuh ke area sini, kita berpotensi untuk melihat adanya rejection ya dari area tersebut. Setidaknya itu merupakan pandangan saya untuk grafik Bitcoin. Kemudian saya akan sedikit melihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 4 jamnya. Karena saya melihat ada pattern yang cukup menarik di time frame ini. Nah, kalau saya hubungkan titik yang ada, ini kita bisa perhatikan ini ada potensi dari pattern triangle dan beberapa jam yang lalu kita baru saja break dari pattern tersebut ya. Walaupun ini terjadi week yang bisa dibilang lumayan panjang. Tapi selama harga tidak jatuh lagi di bawah garis hijau ini, saya akan mengekspektasikan adanya kenaikan. Untuk kenaikan minimumnya, kita bisa ekspektasikan ada di area sekitaran sini dulu, 40 sampai 41 ribu. Jadi itu bakal jadi area target pertama saya untuk Bitcoin. Nah, setelah kita berhasil keluar dari zona 40 sampai 41 ribu ini, kita berpotensi untuk naik ke area 45.000. Nah, untuk short term ini, skenario saya akan bullish ya buat Bitcoin. Kita akan minimal menuju ke area 45.000 dulu, sebelum terjadi pergerakan besar yang lain. Oke, sekarang saya akan sedikit membahas untuk potensial downside targetnya. Kita akan kembali ke daily. Nah, kalau kita perhatikan di daily, untuk menemukan potensial downside targetnya, mungkin saya bisa menggunakan Fibonacci ya. Kalaupun kita berhasil break di bawah support 30.000, target saya akan ada di area 25-26.000. Dan ini bakal jadi area support yang lumayan krusial menurut saya kalau Bitcoin jatuh di bawah support 30.000. Tapi untuk skenario ini, saat ini probability-nya lebih kecil ya. Kalau menurut saya untuk saat ini potensi penurunannya itu mungkin 30%, tapi untuk potensi kenaikan ke area 45.000 ini sekitar 70%. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk potensial kenaikan ini kita bisa gunakan hanya sebagai short term trading. Oke. Nah, seperti itu ya analisis buat Bitcoin. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin Ethereum ya. Oke, jadi ini merupakan chart Ethereum ya. Nah, sekarang saya akan coba review dulu untuk video kemarin yang saya katakan dia berpotensi untuk turun ke area 1800-an. Dan ini sudah terjadi ya. Bahkan kita sudah mantul dari area tersebut. Nah, sekarang saya akan bahas potensial skenario yang bakal terjadi selanjutnya. Nah, ini saya akan gambarkan dulu trendline yang berpotensi. Jadi ini merupakan satu trendline yang bisa kita gambarkan, kemudian trendline yang lain mungkin ada di sini ya. Nah, jadi ini ada dua trendline yang penting untuk Ethereum. Dan kita sebenarnya sudah cukup dekat dengan area trendline yang ada di sini. Ini ada di area 3000. Nah, kemungkinan besar kita akan melihat adanya kenaikan ke area tersebut dalam beberapa hari mendatang ya. Nah, setelah itu kita akan ada sedikit rejection lagi kalau menurut saya. Untuk target upside si Ethereum sendiri, kalau saya tarik dari Fibo-nya, dia ada di area 3371. Jadi ini bakal jadi potensial target kenaikan untuk Ethereum. Walaupun dia bakal ada rejection dulu pas di area 3000 ini. Karena ini merupakan resistance psikologis dan juga merupakan area resistance 0,5 Fibonacci retracement ya. Jadi ini merupakan area resisten yang patut kita pantau. Jadi untuk saat ini memang ada dua resisten yang akan saya pantau. Yang pertama di 3000, yang kedua di 3300 sampai 3400. Nah, untuk jangka pendeknya saya masih melihat adanya pergerakan sideways to up untuk si Ethereum ini. Seperti yang saya gambarkan di sini, kita akan naik dulu, kemudian bisa ada koreksi.
Setelah itu baru kembali naik ke area tersebut. Nah, nanti setelah harga sudah berada di sekitar 3.300, baru kita perhatikan lagi price action yang terjadi. Untuk saat ini, kira-kira pergerakan si Ethereum bakal seperti ini. Dan kalau untuk downside targetnya, menurut saya harga hanya akan koreksi ketika area trendline kuning ini ditembus. Jadi ketika area trendline kuning ini tertembus, saya akan mengekspektasikan adanya retest kembali ke area 1778. Nah, tapi untuk skenario ini probabilitasnya lebih kecil, jadi mungkin sekitar 30% juga. Saya akan mengekspektasikan adanya kenaikan dulu, minimum ke area 3000. Jadi 3000 ini harus dicapai dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk chartnya Ethereum. Overall secara short term masih ada movement ke atas. Selanjutnya saya akan bahas koin BNB ya. Oke, untuk koin BNB sendiri kalau kita perhatikan, dia sempat jatuh ke area base yang ada di sini ya. Nah, ketika menyentuh area base tersebut, langsung terjadi pemantulan. Artinya area merah ini bakal menjadi area supply yang cukup kuat ya, di mana orang-orang bakal membeli di area tersebut. Jadi kedepannya ketika harga jatuh ke area supply tersebut, kita bisa coba untuk akumulasi kembali. Nah, untuk saat ini kalau saya perhatikan, BNB masih ada potensi kenaikan ya. Untuk targetnya mungkin saya bisa menggunakan Fibonacci Extension. Targetnya bakal di 447 sampai 480. Itu bakal menjadi target krusial untuk BNB ini dalam jangka waktu dekat. Nah, nanti dari sana baru kita perhatikan lagi price action yang terjadi. Jadi ini memang ada sedikit movement lagi yang kita bisa manfaatkan di futures market. Jadi kurang lebih seperti itu untuk potensial movement BNB dalam beberapa hari mendatang. Nah, kalau saya coba analisis melalui time frame yang lebih kecil, kita juga bisa perhatikan kemarin secara Elliott Wave ini kita sudah membentuk 5 wave ke bawah, dan koreksi yang terjadi sekarang ini merupakan ABC Corrective Wave. Jadi kalau saya gambarkan untuk ABC Corrective Wave-nya seperti ini ya. Kita bisa perhatikan wave A-nya sampai sini, wave B-nya ke sini, dan wave C-nya berpotensi ending di area 447 sampai 480. Nah, nanti dari sini baru kita perhatikan lagi potensial movement selanjutnya melalui wave count yang baru. Nah, itu yang perlu kita perhatikan lagi nantinya, dan saya akan update lagi di video-video kedepannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk potensial movement dari BNB. Selanjutnya saya akan bahas mengenai koin Matic ya. Nah, untuk Matic sendiri sebenarnya saya juga sudah warning di candle weekly-nya kemarin, dan dia sudah jatuh lumayan dalam juga ya. Setelah itu memang sudah terjadi recovery yang cukup besar. Nah, kalau saya coba analisis dari time frame 4 jam, kita bisa perhatikan ini ada potensial pola dari harmony pattern juga. Jadi ini merupakan cyber pattern, di mana setelah kita end dari cyber pattern ini, langsung terjadi penurunan yang cukup dalam. Dan saat ini kalau kita perhatikan, Matic sedang berada dalam satu sideways yang lumayan besar. Nah, kalau saya perhatikan dalam beberapa hari mendatang, kita masih akan ada sideways di range ini, sampai adanya break dari area merah ini. Jadi kita bisa saja break di atas atau break di bawah. Ini yang perlu kita perhatikan lagi. Nah, penentuannya kita bisa tunggu ketika breakout terjadi. Karena ketika harga berada pada range tertentu seperti ini memang masih belum begitu jelas untuk next movement-nya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan cenderung menunggu adanya breakout dari salah satu support atau resistance. Nah, kalau dia jatuh dari area support, maka saya bisa ekspektasikan adanya penurunan mungkin ke area 1,3 lagi ya. Nah, sedangkan kalau dia berhasil break di area resistance, saya akan mengekspektasikan adanya retest kembali ke 2,3 ini. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau buat yang mau short term trading, tinggal tunggu breakout buat entry. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat koin Matic ini. Buat teman-teman yang mau join di channel Telegram saya, teman-teman bisa langsung join melalui link di deskripsi video ini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.